खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Huzur bagi saya adalah salah satu unsur yang paling penting di dalam kehidupan saya. Bagi saya, huzur ibarat langit yang memberikan naungan kepada bumi dan semua yang ada di dalamnya. Huzur bagi saya adalah bagaikan gunung, dalam artian yang dapat mengokohkan bumi supaya tidak bisa bergoncang. Huzur bagi saya adalah bagaikan lautan yang mana darinya banyak mengalir ilmu-ilmu rohani. Bagi saya, huzur adalah bumi, di mana tempat saya berpijak. Tanpa bumi, kita tidak bisa berpijak dan tidak mempunyai pijakan. Bagi saya, huzur merupakan elemen-elemen yang sangat penting dalam kehidupan saya. Huzur bagaikan api, dalam arti api yang mengobarkan cinta dan semangat kepada Allah Ta'ala. Tanpa huzur, mungkin kita tidak bisa mengenal Allah Ta'ala dengan baik pada zaman ini. Huzur juga bagaikan angin, dalam arti ketika kita dalam keadaan hidup susah, dalam keadaan panas, gerah, huzurlah yang menjadi angin sepoi-sepoi, yang membahagiakan, yang menenangkan kolbu. Huzur juga bagaikan air, yang merupakan pemuas bagi siapapun yang merasa dahaga, baik dahaga di dalam urusan rohani maupun di dalam urusan-urusan jasmani. Dan huzur juga adalah merupakan elemen tanah yang merupakan tadi suatu unsur yang sangat penting yang dapat menciptakan berbagai macam karakter manusia. Tanpa huzur, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Oleh karena itu, bagi saya, huzur adalah salah satu unsur atau elemen yang terpenting dalam kehidupan saya. Di dalam menjalin hubungan yang intens dengan Allah Ta'ala, begitu juga dengan utusannya, begitu juga dengan huzur. Salah satu upaya yang sering saya tempuh adalah biasanya dalam setiap bulan itu pasti saya memohon doa, meminta petunjuk, ya. Apapun yang saya harapkan, selain meminta langsung kepada Allah Ta'ala, tetapi juga memohon, ya, kepada huzur supaya huzur berkenan untuk mendoakan. Dan ternyata apa yang saya rasakan, doa-doa huzur itu sangat mujarab, sangat manjur. Kalau diibaratkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, pasti tidak akan dapat menghitungnya. Begitu juga berkat-berkat, karunia-karunia yang saya rasakan dari huzur itu sungguh sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak dapat dibayangkan, ya, yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya, yang tidak dapat dirasakan sebelumnya. Tetapi setelah intens memohon petunjuk, memohon doa kepada huzur, alhamdulillah Allah Ta'ala senantiasa memberikan jalannya, memberikan petunjuk, memberikan karunia-karunia yang sangat luar biasa kepada saya. Sebagai contoh, dulu ketika saya baru berumah tangga, kami
beberapa bulan istri tidak langsung hamil, kosong dalam beberapa bulan. Sehingga pada waktu itu, itulah yang menjadi kegelisahan bagi seorang istri. Ya. Istri saya mengatakan, "A, katanya saya sebagai istri merasa gimana gitu ketika ditanya oleh ibu-ibu yang lain. Bagaimana? Sudah isi belum? Bagaimana sudah hamil belum?" Nah, bagi seorang perempuan itu sangat-sangat sensitif ketika ditanyakan apakah sudah hamil belum? Apakah sudah isi belum? Karena ini menjadi kekhawatiran yang khas bagi seorang istri. Ya. Karena pada dasarnya seorang perempuan, seorang istri adalah ingin melahirkan anak-anak yang soleh-solehah. Dalam keadaan cemas seperti itu, tiba-tiba ada satu kejadian. Di dalam atau pada waktu itu ada penyerangan yang datang ke masjid kita, di mana pada waktu itu ya dengan berbagai macam kondisi yang mencekam, mengkhawatirkan. Kemudian saya tinggalkan istri ya di atas, karena pada waktu itu saya menghadapi mereka di bawah. Nah, setelah saya menghadapi mereka ya kemudian bernegosiasi dengan mereka, kemudian saya kembali mendekati istri. Tiba-tiba istri menangis. Ya. Kenapa menangis? Dan dia mengatakan begini, "Aduh, A, karena saya sangat kesal sama yang melakukan penyerangan itu." Emang kenapa? Saya bilang seperti itu. Jadi pada waktu itu adalah hari penentuan hamil atau tidaknya. Jadi pada waktu itu istri keluar darah. Yang biasanya dalam ilmu kedokteran, ketika seorang perempuan ya mau melihat hamil tidaknya itu adalah dengan melihat darah. Kalau seandainya terjadi head, oh berarti tidak jadi hamil. Tapi kalau seandainya tidak head, ya tidak keluar darah, berarti positif. Nah, pada waktu itu istri mungkin karena tekanan dan segala macam sehingga keluar darah dan beranggapan bahwa tidak menjadi hamil untuk bulan itu. Nah, dalam keadaan demikian, dalam keadaan sedih demikian, saya peluk, kemudian saya bisikan begini, harus sabar. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki jadi, pasti jadi. Tapi seandainya kalau tidak, ya kita berusaha lagi. Saya sambil peluk, kemudian akhirnya yuk kita sholat. Nah, setelah kita sholat. Dan ternyata alhamdulillah, keesokan harinya, istri senyum-senyum. Ada apa? Alhamdulillah, A. Ternyata keluar darahnya tidak berlanjut. Artinya tidak berlanjut head. Artinya positif hamil. Jadi ternyata keluar darah pada waktu itu hanya semacam plek untuk membersihkan alam rahim, sehingga nanti bayi yang akan berkembang itu tumbuh dan kembang dengan baik. Ya. Dan alhamdulillah setelah itu ternyata jadilah anak kami yang pertama. Ya. Dan setelah itu alhamdulillah anak berikutnya lahir di kemudian hari dan di kemudian hari. Jadi ini semua semata-mata berkat nikmat karunia dari Allah Ta'ala, ya. Dan juga berkat, tentunya saya yakin ini adalah berkat-berkat doa dari Huzur. Kenapa? Saya pernah mendengar bahwa Huzur pernah mengatakan begini, kalian adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin dunia manapun yang siang malam berdoa untuk kalian, berdoa untuk kesejahteraan jasmani ataupun rohani kalian. Saya membayangkan kehidupan saya seandainya terputus dengan khilafat. Nauzubillah ya, saya tidak berharap, sampai kapanpun saya tidak berharap putus dari tali khilafat ini. Karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian ke dalam tali Allah atau dalam tali Allah. Nah, tali Allah pada zaman sekarang ini adalah Huzur, adalah khalifah. Oleh karena itu, seandainya orang terputus dari
Khilafat itu seolah-olah bagi dia adalah kiamat. Kiamat yang tiba-tiba datang. Kiamat yang tiba-tiba terjadi. Jadi bagi saya atau bagi siapapun saya kira bahwa ketika orang itu terputus dari tali khilafat, terputus dari huzur, itu bagaikan kiamat yang datang secara tiba-tiba. Dan saya berharap semua di antara kita senantiasa berada dalam karunia, berpegang teguh di dalam tali khilafat. खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जा